Tatkala kita mendidik setara bangsa ini, dididik semua, pasti ada yang unggul. Kalau kita menciptakan pendidikan unggul, ada yang tidak terbawa dalam proses pendidikan. Jadi ini semua harus dibawa. Itu baru bisa kalau semuanya tadi, ekosistem pendidikan tadi tidak terputus. Satu yang memutuskan ekosistem itu tempat pendidikan. Bersahabat dengan bahasa Indonesia sudah tidak terhalang. Sekarang presiden pidato di PBB tidak perlu bahasa Inggris. Bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa internasional. Orang akan ingin mempelajari bahasa Indonesia karena pemilik bahasa Indonesianya tidak minder wadegis kompleks. Kalau kita melakukan pendidikan tadi dalam kampus yang tertata, dunia mana saja pun bisa masuk. Warga negara manapun bisa masuk. Setelah kita mengurus warga negara kita. Katakan itu biaya besar, memang besar. Karena itu SDM yang akan ditata. Itulah simpanan yang paling besar, tabungan yang paling besar. Itu menata SDM, memberikan fasilitas pendidikan kepada sumber daya manusia kita. Untuk mempertahankan ini, ekosistem pendidikan supaya tidak putus, itu kita buat dormitory. Nah, kan kita masuk pada 10 besar itu kan 95 tahun, hampir 100 tahun. Iya. Ini harus dipelihara. Jangan sampai nanti bahasa Indonesia ini bahasa gaduh-gaduh. Kemudian kalau guru itu ada di dalam dormitory, dan dormitory itu dilakukan mandiri dalam menangani keperluannya, minimal guru sudah terpenuhi hajat hidup harian. Satu, makan sudah tidak dipikirkan. Mengapa? Karena guru menghantar pelajar untuk memanfaatkan ilmunya turun ke praktek. Ya sesungguhnya bukan pengalaman, Az-Zaitun itulah wujud. Az-Zaitun hari ini wujud seperti itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bisa membentuk pendidikan yang berasrama. Yang sistem pendidikannya mengikuti sistem pendidikan nasional, tidak keluar. Saya menyampaikan, pendidikan Indonesia jangan tersebar. Tapi letakkan di 500 titik. Artinya 500 daerah. Nggak ada sulitnya. Andai kata anggaran belanja negara ini terbatas, manusia Indonesia ini ada manusia yang kaya. Untuk membangun itu pemerintah menyiapkan lahannya 3.000. Para donatur atau orang-orang yang mau berfilantropi 160.000. 1%. Kalau untuk kebaikan ini, jangan-jangan 2,5% pun sanggup. Itu sudah bisa terbangun. Tempo 2 tahun sudah selesai. Tempo 1 tahun pun bisa selesai. Dana dari orang kaya. Kalau teori ilahiyah, orang kaya itulah yang perwira membeli. Orang yang kurang kaya mengisi di pendidikan itu. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Maka terangkat semua bangsa ini, pemudanya yang usia pendidikan terangkat semua. Nanti ada yang unggul di antara sekian itu. Kalau dianggap cukup ya tidak cukup. Ya pendekatan yang baik. Wa man kana ghaniyan tadi, siapa yang ditakdirkan untuk punya kesempatan yang cukup, falyasta'fif, hendaknya memperhatikan bangsanya. Wa man kana faqiron, yang belum berkesempatan, ikuti yang ditata oleh negara. Artinya yang masih miskin masukkan, yang kaya masukkan ke dalam kampus yang sudah dibangun ini.
Kan kita sangat bahagia kalau tidak ada seorang putra Indonesia pun yang tidak masuk pendidikan. Mengapa yang katanya Singapura maju? Ya karena Singapura melaksanakan kemajuan. Mengapa Finlandia maju? Dahuluan dia melaksanakan kemajuan. Kemajuan itu tidak pernah ada yang terlambat. Jadi, tatkala bangsa Indonesia ini bisa membantu negara, orang-orang kaya Indonesia yang 0,06% tadi bisa membantu negara menciptakan pendidikan ini satu sejarah di dunia yang belum dikerjakan oleh orang. Jadi jangan dimarahi orang kaya Indonesia itu. Ayo kita ajak. Kalau dimarahi nanti nggak mau berbuat apa-apa. Kalau sudah menjadi sekolah, akan menjadi rujukan bangsa-bangsa di dunia. Bagaimana Indonesia kok cepat merubah? Ya tidak selalu berfalsafah pada pohon, semakin tinggi semakin banyak angin, tidak. Kita rubah. Semakin tinggi pohon, akarnya semakin dalam akarnya, dan semakin panjang. Siap. Hendaknya manusia juga begitu. Wow. Semakin berpendidikan, semakin santun. Itu falsafah pohon, semakin tinggi, akarnya semakin dalam. Semakin pandai, semakin santun. Cintailah sesama. Cintailah sesama. Cintailah sesama. Seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Dan cintailah negara. Cintailah negaramu. Cintailah negaramu seperti kamu mencintai negara dirimu sendiri. Cintai negara lebih daripada kamu mencintai dirimu sendiri. Alangkah indahnya kita sebagai bangsa memikirkan seperti apa Indonesia 10 tahun yang akan datang. Kalau ditahunkan menjadi 3040. Terus kalau kita hanya diam seperti hari ini, akan hancur Indonesia. Sedangkan anthem kita Indonesia Abadi. Maka apa yang harus dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan yang pertama adalah pangan. Pangan yang cukup, dan kita menatap Al-Zaitun 1000 tahun yang akan datang seperti apa? Yakni juga menata Indonesia Raya 1000 tahun yang akan datang. Assalamualaikum, Merdeka. Salam merdeka. Program podcast Syekh Al-Zaitun Files episode 7 beda banget. Ya, beda. Kenapa? Karena alhamdulillah dihadiri juga oleh peserta yang ingin berdiskusi dengan Syekh Al-Zaitun, Syekh Panji Gumilang dengan tema pendidikan sebagai pilar sebuah negara. Dan dalam podcast ini nantinya Syekh Panji Gumilang akan memberikan tausiah. Dari tausiah itulah para peserta salah satunya akan bertanya atau berdiskusi kepada Syekh tentang pendidikan Indonesia mau dibawa kemana. Katanya sebagai salah satu pilar negara. Syekh, Assalamualaikum, Merdeka. Salam merdeka. Jadi, alhamdulillah Syekh, kita ada peserta dengan peserta 5 orang, dari wali santri dan alumni Mahat Al-Zaitun. Untuk rundown pertama, kami perkenankan Syekh untuk memberikan speech tentang pendidikan Indonesia ini akan seperti apa. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pada saudara-saudara bahwa perjuangan pemuda Indonesia untuk membentuk sebuah negara
dan membentuk sebuah bangsa untuk membentuk sebuah bahasa, tiga-tiganya telah tercapai. Bangsa Indonesia atau tanah air Indonesia tidak ada satu sudut dunia pun yang tidak paham. Kemudian bangsa Indonesia tidak ada satu negara pun yang tidak paham. Kemudian yang terakhir, perjuangan panjang 95 tahun 1 bulan, bahasa Indonesia diakui oleh dunia antarbangsa. Jadi 2 tahun yang lalu, 95 tahun 1 bulan, bahasa Indonesia yang diperjuangkan oleh pemuda Indonesia dari tahun 1928 bulan 10 tanggal 28 bersama-sama bangsa yang hidup setelah itu mencapai apa yang dicita-citakan hidup di dunia ini, yakni bahasa Indonesia masuk jajaran 10 besar bahasa Indonesia untuk bahasa, ilmu pengetahuan dan budaya diakui oleh UNESCO, Badan Kebudayaan dan Pendidikan daripada United Nations Organization atau PBB. Jangka yang sangat panjang. Bahasa Indonesia sampai diakui oleh bangsa-bangsa dunia. Satu perjuangan besar yang harus kita syukuri. Dan bagaimana menyukuri itu? Apakah cukup kita mendapatkan pengakuan dan gembira? Gembira sudah pasti. Tapi mempertahankan bahasa Indonesia pada relnya yang benar, ini supaya harus dipertahankan terus oleh bangsanya sendiri, jangan menunggu bangsa lain. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa bangsa Indonesia dan mungkin akan menjadi bahasa bangsa-bangsa di dunia. Ini harus kita syukuri. Dan hari ini kita menyampaikan syukur atas masuknya bahasa Indonesia menjadi 10 besar bahasa di dunia. Minimal di dunia ada 200 bangsa, kita artinya 5% di dunia. Kita tidak perlu mengapa bahasa kita diakui. Tentunya sudah masuk kriteria daripada bahasa yang harus diakui dunia. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bahasa ini akan menjadi bahasa yang terus bergerak tanpa henti kalau dipertahankan dan digerakkan, dimajukan, diangkat oleh lembaga pendidikan di Indonesia. Artinya menyertakan bangsa Indonesia yang muda usia, yakni anak-anak Indonesia yang muda usia masuk dalam lembaga pendidikan yang ekosistem pendidikannya tidak terputus. Nah, ini rasa syukur kita. Sehingga bahasa Indonesia yang kita miliki nanti menjadi bahasa ilmu pengetahuan dunia, menjadi bahasa diplomasi dunia, menjadi bahasa ekonomi dunia, menjadi bahasa antar bangsa dunia. Dan kita akan bebas berbicara di PBB dengan bahasa Indonesia. Ini akan diterima oleh bangsa-bangsa. Nah, karena itu memerlukan SDM yang mampu mempertahankan. Jangan sampai bahasa ini nanti
semakin bertambah umur bangsa Indonesia, bahasanya menurun. Maka dibuatlah satu rencana jangka panjang mempersiapkan pendidikan yang berekosistem, tidak putus. Nah, saudara-saudara, dalam hal ini kita bicara seperti apa pendidikan yang berekosistem dan tidak terputus itu. Satu, sudah diketahui semua bahwa ekosistem itu ada makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup. Kalau ekosistem pendidikan adalah ada anak didik, peserta didik, ada pelaku didik, ada pembantu didik. Itu unsur manusia yang hidup. Ada unsur yang tidak hidup, kurikulum. Dengan itu pun masih belum cukup. Ada perlengkapan daripada pendukung kurikulum. Tidak hidup lagi. Pun belum cukup. Ada IT-nya, ada segala macam yang diperlukan, belum cukup. Satu yang kadang-kadang dan bahkan menjadi sesuatu yang belum difikirkan oleh kita, yakni tempat di mana pendidikan itu dilaksanakan. Kalau ada yang bertanya, kan sekarang sudah ada tempat, tapi terpencar-pencar. Ada yang di sudut pedalaman yang sulit dijangkau, ada yang di atas gunung yang sulit dijangkau, sehingga fasilitas tidak bisa diberikan dengan sempurna. Nah, ini seluruh bangsa menurut cita-cita Indonesia merdeka dan Indonesia ada adalah pendidikan untuk seluruh warga negara, khususnya warga bangsa usia muda. Maka ini harus ditempuh menyongsong bahasa Indonesia yang sudah mendunia itu. Anak bangsa ini tidak ada satupun yang tidak terdidik. Satupun tidak boleh ada. Nah, maka dibuat satu cita-cita menciptakan pendidikan kesetaraan, setara. Semua dididik setara, jangan menciptakan pendidikan unggulan. Sebab kalau pendidikan unggulan, ada yang tidak unggul, ada yang tercecer. Maka Indonesia ini harus dididik setara. Tatkala kita mendidik setara bangsa ini, dididik semua, pasti ada yang unggul. Kalau kita menciptakan pendidikan unggul, ada yang tidak terbawa dalam proses pendidikan. Jadi ini semua harus dibawa. Itu baru bisa kalau semuanya tadi, ekosistem pendidikan tadi tidak terputus. Satu yang memutuskan ekosistem itu tempat pendidikan yang tidak merata tadi. Maka untuk diputus supaya merata, diciptakanlah dormitori untuk anak didik semua bangsa masuk dalam pendidikan yang berdormitori. Artinya, negara itu mengusahakan dengan sekuat tenaga anak didik bangsa Indonesia ini, peserta didik ini, terdidik semua minimal dari kelas 1 sampai kelas 12. Kemudian ada penambahan dari usia dini plus 3 tahun setelah kelas 12. Katakan kalau usia dini tentunya sudah belum masuk kepada sistem pendidikan dormitori, tapi kalau sudah kelas 1 itu mampu. Bagaimana? Karena kelas 1 sampai kelas 6 itu harus dekat dengan orang tuanya, maka nanti sistem pendidikan itu ditangani bersama, yakni guru, orang tua, kemudian kepala sekolah, kemudian pegawai sekolah, semuanya ikut diatur dengan seksama. Maka nanti orang tua atau wali santri, wali murid
yang anak kelas 1 sampai kelas 5 atau kelas 4, orang tua boleh mendampingi. Sekaligus orang tua bisa bersama-sama sekolah yang dormitori itu mempersiapkan persiapan konsumsi dan akomodasi, sehingga orang tua pun terbawa. Anak-anak bisa dekat pada orang tua. Dan bisa diatur sedemikian rupa. Nah, kita bisa mengusulkan begini karena kita punya pengalaman. Pengalaman seperti itulah menghadapi anak-anak didik yang usia dini tadi. Kelas 1 sampai kelas 5 atau kelas 4. Jadi, kalau pendidikan dalam dormitori seperti itu, kemudian perkembangan zaman seperti sekarang dan besok pasti akan terus maju, ini akan terus terhubung antara kemajuan zaman, peserta didik yang 24 jam ada di dalam tempat itu. Katakan kalau sistem sekarang, anak didik hanya mampu belajar sehari itu 7 jam pelajaran kali katakan 45 menit. Setelah itu tidak ada. Tapi kalau dormitori itu bisa dididik selama 16 jam. 8 jam tidur. Tidur itu pun satu pendidikan. 16 jam dikurangi pagi sekolah masuk sekolah. 7 jam kali 45 menit. Kemudian selebihnya di asrama ada kegiatan pandu atau pramuka, ada kegiatan olahraga, ada kegiatan kursus-kursus untuk melengkapi kemahirannya, semua ada. Dan tentunya karena letaknya dalam kampus, maka tidak memerlukan transportasi yang khusus diberikan. Kampusnya itu sehingga jalan kaki dengan baik, melatih kesehatan. Kemudian karena dalam kampus, maka anak-anak itu nanti bisa dipersiapkan oleh negara apa keperluannya. Dijamin, artinya ditanggung oleh negara. Kemudian karena kampusnya itu luas, katakan satu kampus itu diberikan oleh negara 3.000 hektar. 1 hektar untuk keperluan pembelajaran. Artinya kampus pembelajaran dan kampus asramanya. 2.000 untuk praktikum. Apa saja. Entah itu pertanian, entah itu perikanan, entah itu peternakan, entah itu pembuatan mesin-mesin yang diperlukan untuk pertanian dan lain-lain. Karena di dalamnya nanti ada pendidikan umum dan pendidikan vokasi. Terjadilah nanti interaksi pendidikan yang seperti itu dan digabung dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka akan naik muruah, martabat bahasa Indonesia. Maruah dan martabat bahasa Indonesia melalui anak yang terdidik. Di samping itu, karena bahasa itu bisa mengkomunikasikan apa yang di dalam tanah air kita, maka putra-putra yang terpelajar ini memberikan informasi pada dunia menggunakan bahasa Indonesia. Tidak usah takut, karena bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa internasional. Semua pelajar boleh menyampaikan pendapatnya. Kirim ke UNESCO, kan diterima, sebarkan kemana-mana. Sekarang sudah tidak sulit, bahasa Indonesia menjadi Arab tinggal klik, bahasa Indonesia bahasa Jerman tinggal klik, bahasa Indonesia bahasa Mandarin tinggal klik, sudah bisa Mandarin. Itulah kehebatan bahasa dan teknologi hari ini. Dan ini cara kita menyambut nikmat besar yang diberikan pada bangsa Indonesia, yakni bahasanya diakui oleh UNESCO. UNESCO itu lembaga antar bangsa, anak daripada United Nations Organization atau PBB.
Nah inilah sementara pembukaan. Jadi bukan tausiah, bukan pidato, bukan pembukaan. Tukar pikirannya, pembukaan. Baik, saya. Seperti apa nanti Ya. saling lalu lintas diskusinya. Silakan diatur. Ya, menarik saya apa yang tadi saya sampaikan. Namun saya mencoba untuk apa yang saya pernah dapatkan informasi bahwa Indonesia itu juga harus bergaul secara internasional. Bila yang saya sampaikan adalah Indonesia minded atau Indonesia sekali dengan bahasanya, terus penerapan di dormitori itu pun secara bahasa Indonesia, bagaimana kita bisa bersahabat dengan internasional, Syekh? Bersahabat dengan bahasa Indonesia sudah tidak terhalang. Sekarang presiden pidato di PBB tidak perlu bahasa Inggris. Bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa internasional. Orang akan ingin mempelajari bahasa Indonesia karena pemilik bahasa Indonesianya tidak minder wadegis kompleks. Sudah diakui. Presidenkah, menterikah, sampaikan dengan bahasa Indonesia yang fasih, yakni baik dan benar. Mengapa? Karena Kamus Besar Bahasa Indonesia ini sudah bisa diterjemahkan kemana-mana. Jadi tidak ada susah, tidak ada sulit. Inilah perlunya pendidikan. Maka nanti kita, bangsa Indonesia ini, harus tampil dengan pendidikan antar bangsa. Itu yang dinamakan international education. Apa? Cara pikir kita ini harus internasional. Internasional itu, katakanlah kita ketemu orang Inggris, baca. Apa budaya Inggris? Oh, seperti ini. Kita tampil dengan bahasa Indonesia. Mereka memahami. Setelah kita dicatat dalam UNESCO nomor 10, mereka semua bangsa-bangsa ini memahami, ingin memahami. International education. Itu akan mengeluarkan international thinking. Kita tidak boleh underestimate pada bangsa lain. Kita tidak boleh superiority kompleks atas diri kita. Artinya kita berpikir internasional. Semua manusia di dunia ini sama. Kecuali yang membedakan itu kemampuan SDM-nya. Maka tadi setelah menjadi bahasa internasional, kita dukung dengan pendidikan internasional. Pendidikan internasional itu bukan pendidikan yang berbahasa Inggris, yang punya pola pikir internasional, sehingga dipahami oleh bangsa-bangsa internasional itu. Dan kita harus punya solidaritas. Solidaritas antar bangsa, solidaritas internasional. Tumbuh solidaritas itu. Itulah nanti keluar toleransi dan berdamaian. Solidaritas internasional. Dan kita harus meletakkan pendidikan dan hasilnya itu international setting. Dalam setting antar bangsa. Kalau kita melakukan pendidikan tadi dalam kampus yang tertata, dunia mana saja pun bisa masuk. Warga negara manapun bisa masuk. Setelah kita mengurus warga negara kita. Katakan itu biaya besar, memang besar. Karena itu SDM yang akan ditata. Itulah simpanan yang paling besar, tabungan yang paling besar. Itu menata SDM, memberikan fasilitas pendidikan kepada sumber daya manusia kita. Maka terjadilah nanti pendidikan internasional. Setting pendidikannya pun disetting internasional. Tidak harus berbahasa Inggris, berbahasa Arab. Tapi boleh bisa berbahasa Arab, boleh bisa berbahasa Inggris, boleh berbahasa Mandarin. Tapi bukan bahasa Mandarin yang kita lakukan dalam pendidikan. Boleh ikut memahami bahasa Mandarin, boleh ikut memahami bahasa Inggris. Tapi bukan tujuan. Tujuan mengangkat Indonesia. Satu nusa punya negara kita, sudah dikenal oleh bangsa-bangsa. Satu bangsa sudah dikenal. Satu bahasa. 95 tahun, 1 bulan baru.
nomor 10. Artinya 10 besar bahasa di dunia. Ini yang harus disyukuri dan berterima kasih pada bangsa Indonesia yang telah bertungkus lumus, bersungguh-sungguh masuk ke dalam tataran 10 besar dunia. Ketika dormitori gagasan Syekh belum dilakukan, kemudian kita sudah mampu masuk kepada 10 besar tadi, Syekh, ditetapkan sebagai bahasa 10 besar. Berarti artinya kedaulatan dan kemandirian bangsa Indonesia sudahkah secara pendidikan, Syekh? Kan tadi sudah disampaikan, untuk mempertahankan usaha 95 tahun 1 bulan ini perlu dipertahankan. Itulah masuk dalam sistem pendidikan, yaitu cara berdormitori. Dormitori. Adapun belum terlaksana, jangan ngomong belum terlaksananya. Untuk mempertahankan ini, ekosistem pendidikan supaya tidak putus, itu kita buat dormitori. Nah, kan kita masuk pada 10 besar itu kan 95 tahun, hampir 100 tahun. Iya. Ini harus dipelihara. Jangan sampai nanti bahasa Indonesia ini bahasa gaduh-gaduh. Ini yang harus dihindarkan. Karena belajar bahasa Inggris terus gengsi bahasa Inggris, Ya. bahasa Indonesianya campur-campur. Ya. Nggak boleh. Ya. Jadi Terima nggak kasih. sulit. Syekh. Baik. Ngomongin bahasa Indonesia atau bicara bahasa Indonesia, ini ada generasi muda yang saya sempat diskusi dengan saya bahwa bahasa Indonesia itulah bahasa orang muda sesungguhnya, dan bahasa Indonesia itu masih muda dibanding bahasa-bahasa yang lain. Silakan jika Mas Bas Totan ingin menanggapi apa yang saya sampaikan, perkenalkan terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum, Merdeka. Merdeka. Perkenalkan, saya Bastotan Milka Gumilang. Saya tertarik dengan pembicaraan tadi berkaitan dengan ekosistem pendidikan dan juga pendidikan internasional. Menurut saya yakin dan percaya untuk bisa menciptakan ekosistem pendidikan yang baik dan pendidikan internasional, itu perlu juga ada kontribusi yang baik dari guru atau pendidik. Nah, berdasarkan riset dari IDS tahun 2024, Institute for Demographic and Poverty Studies, riset itu menyatakan bahwa 74% dari seluruh guru honorer atau guru kontrak di Indonesia masih mendapatkan upah minimum di bawah kabupaten atau kota. Nah, sedangkan menurut saya, guru itu perlu juga diperhatikan bagaimana kualitas potensi dan mutunya, dan juga kualitas kesejahteraannya, Syekh. Nah, maka bagaimana sih yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah atau Indonesia untuk bisa menyeimbangkan kualitas potensi guru dan juga kualitas kesejahteraan guru dalam rangka menciptakan ekosistem pendidikan yang baik dan pendidikan internasional tadi, Syekh? Begini, jangan terlalu diputus-putus. Kita sedang berbicara ekosistem. Ekosistem itu keseluruhan. Yang pertama peserta didik. Artinya peserta didik. Yang kedua pelaku didik, yakni guru. Kemudian pekerja didik, yakni karyawan. Tiga ini kemudian orang tua didik. Ini nggak boleh putus. Nah, layaknya jumlah pelaku didik dalam hal ini guru itu minimal 10% dari jumlah murid secara keseluruhan. 10%, Syekh. Katakanlah sekarang pelajar atau peserta didik Indonesia dari kelas 12 kelas 6, kelas 1 sampai kelas 12 plus 3, katakan itu 60 juta. Maka pelaku didik atau gurunya 10% dari segala macam penghantar kurikulum. Artinya 6 juta. Kemudian kalau guru itu ada di dalam dormitori, dan dormitori itu dilakukan mandiri dalam menangani keperluannya,
Minimal guru sudah terpenuhi apa hajat hidup harian. Satu, makan sudah tidak dipikirkan. Mengapa? Karena guru menghantar pelajar untuk memanfaatkan ilmunya turun ke praktek. Contoh begini. Tidak usah SMK saja. Katakan ada SMK pertanian. Ini sekarang pelajar umum. Tapi dia berminat untuk masuk ekstrakurikuler pertanian. Ketika anak dikenalkan apa itu menanam padi, diterangkanlah di kelas. Kemudian langsung turun ke lapangan. Baru dia bisa mengenal, oh mau menanam padi itu harus kenal bibit. Harus kenal lahan yang mau ditanam. Bisakah kalau lahan kering ditanam padi? Atau bisakah harus dibasahkan? Kalau tidak ada air, mengenal air didatangkan. Sampai dia mampu, biji ini bisa tumbuh. Ini dari kelas. Nanam padi begini, diterapkan. Itu seumur-umur pelajar tidak akan lupa. Sampai keluarlah padi. Mereka menghitung berapa padi ini jumlah anakannya. Berapa hari dia berbuah. Dan berapa hari dia bisa dipanen. Semua diteliti oleh pelajar itu. Kalau di dalam kampus pasti bisa. Untuk menanggulangi pemakanan di dalam tadi. Sehingga guru sudah tidak memikirkan makan. Kan semua itu gaji guru, satu di antara yang diperlukan adalah untuk memenuhi hajat hidup. Hajat hidup satu di antaranya makan. Kalau satu di antaranya makan, hidup sudah bisa. Tinggal karena hidup itu tidak makan saja, macam-macam. Perumahan disediakan guru. Dalam perumahan guru di kampus itu. Sehingga guru tidak kemana-mana. Guru ada di kampus. Kalau di kampus itu, katakanlah 6 juta dibagi 15, berapa itu? Dan 60 juta dibagi 10%. 600. 6.000. Ah, bukan begitu. 6 juta dibagi tadi kan 10%. Ya. Dari 60 juta, 6 juta. Ya. Dibagi 500. 100? 6 juta. Dibagi 500. 12.000. 12.000. Iya. Dalam satu kampus ada 12.000 gurunya. 12.000 atau 1.200 ya? 12.000. Tinggal di kampus dengan keluarganya. Kok banyak sekali? Kampusnya 3.000 hektar. Yang untuk keperluan guru, murid, dan dormitori atau asrama 1.000 hektar. Jadi ada flat untuk guru, khusus guru dan keluarganya 12.000 rata-rata. Kalau penduduk yang dididik itu 60 juta, 10 juta, 10% guru. Jadi guru sudah tertangani. Tinggal meningkatkan kualitas itu dari hari ke hari. Guru dibekali IT, mereka memegang masing-masing. Setiap hari dia meningkatkan dirinya, bagaimana mengajar dengan baik, bagaimana menyampaikan ilmu yang ditetapkan oleh kurikulum ini. Semua akan mampu mencari. Kenapa? Sudah tidak disibukkan untuk mencari nafkah selain guru. Nafkah hidupnya jadi guru itu. Maka itulah penghormatan kepada guru. Rumah disediakan. Maka dia akan bisa menabung untuk membeli rumah tatkala dia sudah pensiun.
Dan itu dipersiapkan oleh bagian perumahan negara nanti. Jadi mengatasi guru itu kalau seperti hari ini ya memang agak sedikit sulit. Ada bahasa honorer yang belum diangkat dan lain sebagainya. Kalau nanti seperti itu memerlukan 6 juta guru untuk mewujudkan pendidikan yang ideal ini bisa dipenuhi. Kemudian untuk makan hari-hari. Andai kata sudah berjalan satu kampus itu, negara menyiapkan 3.000, 1.000 untuk fasilitas pembangunan sarana pendidikan, 2.000 untuk mempersiapkan pendukungnya. Maka satu kampus itu katakan rata diisi 120.000. Bukan, ya 120.000 ya. Karena tadi 12.000 kan? Ya. 120.000 pelajar. Ditambah 12.000 guru. Ditambah 1.000 pekerja pendidikan. Berapa itu? 133.000. 133 sampai 150.000 pun bisa dipenuhi hajat hidup daripada penghuni itu dari 2.000 hektar. 2.000 hektar diusahakan ditanam pangan. 1 hektar menghasilkan 10 ton beras. 10 ton kali 2.000. Berapa itu? 2.000 kali 10. 20.000 ton. Dibagi 0,1. Masih lebih. Penghuninya 150. Dari situ sudah punya makan. Jangan-jangan bisa mengekspor itu kampus itu. Mengekspor untuk masyarakat lingkungan. Betapa hebatnya pendidikan seperti itu. Maka disampaikanlah informasi ini pada dunia internasional, gunakan bahasa Indonesia, masukkan ke UNESCO. Orang akan nyontoh semua ke Indonesia. Inilah pendidikan Indonesia untuk mempertahankan status bahasa Indonesia yang 10 besar dunia itu. Sekolah bisa membiayai dirinya sendiri. Dan murid bisa melakukan. Jangan diajarkan murid itu hanya di bangku sekolah terus nggak ngerti pelaksanaannya. Ya, nggak ada yang sulit. gimana? Mau ditanggapi? Cukup, sementara cukup. Kemudian silakan. Baik, Assalamualaikum Merdeka. Deka. Nama saya Ferdi Muhammad. Saya sangat tertarik sekali pada gagasan dan atau cita-cita yang saat ini kita sedang diskusikan dalam rangka mempertahankan bahasa Indonesia yang sudah tercantum di UNESCO di 10 besar bahasa internasional. Yang saya ingin tanyakan kepada Syekh, apakah Syekh ada pengalaman pribadi yang bisa dijelaskan kepada kita semua sehingga Syekh memiliki gagasan yang luar biasa ini? Pengalaman pribadi apa yang Syekh bisa jelaskan? Begini, sesungguhnya tidak harus berdasar pengalaman pribadi, tapi andainya minta pengalaman apa, ya sesungguhnya bukan pengalaman. Az-Zaitun itulah wujud. Az-Zaitun hari ini wujud seperti itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bisa membentuk pendidikan yang berasrama, yang sistem pendidikannya mengikuti sistem pendidikan nasional, tidak keluar, dan tidak memerlukan biaya besar dari wali murid. Wali murid bukan hanya memberikan andil satu periode pembelajaran 6 tahun itu $3.500. Orang bertanya, kenapa menggunakan dolar? Bukan kenapa menggunakan dolar, supaya rupiahnya itu bisa mengikuti perkembangan.
Kalau kita tanamkan rupiah saja, kemungkinan nanti nilainya akan surut atau nilainya akan terlalu tinggi. Tapi kalau dihitung kepada perkembangan dolar, maka 3.500 itu dikonversi pada rupiah. Pembayarannya rupiah. Kemudian kalau dihitung 3.500 dibagi 6 itu berapa itu? 3.500 dibagi 6. 583. Dibagi 12. Dibagi 30. Kali 16.000. Katakan 26.000. Satu hari pelajar di Al-Zaitun hanya memerlukan 29.000 rupiah dari wali santri atau dari wali murid. Sedangkan Al-Zaitun memberikan makan 3 kali. Memberikan makanan sela 3 kali. Memberikan kamar yang berlistrik, berair secukupnya. Di dalamnya ada air minum. Menyediakan kelas pembelajaran secukupnya. Listrik di kamar pembelajaran secukupnya. Sehingga bisa menggunakan IT dan lain-lainnya. Nah, pengalaman inilah pasti negara bisa. Karena kita bukan negara swasta. Mengapa? Karena ada saling memberi. Dan Indonesia, negara besar, ini bisa melaksanakan itu. Kalau ada yang bertanya gimana caranya, baru dijawab. Kalau tidak ada tanya, nggak dijawab. Kalau kata saya tadi, itu Al-Zaitun, ya, itu swasta. Komponennya atau variabelnya tidak begitu kompleks. Indonesia negara. Oke, Al-Zaitun sekarang 25 tahun stabil. Karena disupport oleh wali murid. Kemudian bagaimana dengan gagasan Syekh Dormitory mengadopsi, dan ini Pak Prabowo itu punya tim yang mungkin belum tentu sama Syekh. Gimana bisa menciptakan, bahasa saya Al-Zaitun di 500 titik. Saya tidak ingin menciptakan Al-Zaitun di 500 titik. Oke. Saya menyampaikan pendidikan Indonesia Ya. jangan tersebar, Oke. tapi letakkan di 500 titik. Artinya 500 daerah. Ya. Nggak ada sulitnya. Andai kata anggaran belanja negara ini terbatas, manusia Indonesia ini ada manusia yang kaya. Ada manusia hidup menengah. Ke atas, ada yang kaya. Kalau kita searching ke Google, orang kaya di Indonesia itu yang penghasilannya, bukan penghasilannya, kekayaannya lebih daripada 500 miliar, itu 0,06%. Dari 280 itu kurang lebih 168.000. Katakan 168.000 ini, betul nggak itu hitungan? 168 dari 280 juta. Ya. Ya. Itu 1.680.000. Nah ya, 168.000 orang. 1.680.000. Bukan 1 juta. 0.006. 0,06. Iya, 168.000. 16.800.000. Nggak sampai 1% saja, hanya 28 juta. 0,06. Iya, 168. 168.
ribu. Kalau ini diajak secara baik-baik, insya Allah bangsa Indonesia bangsa yang dermawan di seluruh dunia. Jadi coba tanya, bangsa yang dermawan di dunia itu siapa? Ya, ya. Orang menunjukkan kata Betul, bangsa Syekh. Indonesia. Ya, Indonesia, betul. Sampai orang jalan yang minta-minta itu kita kasih kan? Ya, Walaupun jangan ngasih, kita kan nggak sampai hati. Nggak sampai hati. Jadi paling bermanfaat. Sekarang, kalau negara kekurangan belanja, umpamanya, membuat undang-undang, mengajak supaya Indonesia ini putra-putrinya sebagai investasi ke depan, investasi pendidikan yang dititipkan di sumber daya manusia, ini nanti jadi yang mengangkat Indonesia. 168.000 orang kaya itu luar biasa. Katakanlah kalau kekayaannya itu 500 miliar, kemudian mereka sanggup memberikan 1% saja. Berapa itu? 1%. Iya, 5 miliar. 5 miliar kali 168.000. 840 ribu. Lebih tuh 1.000 triliun. Untuk membangun itu pemerintah menyiapkan lahannya 3.000. Para donatur atau orang-orang yang mau berfilantropi ya. 160.000. 1%. Kalau untuk kebaikan ini, jangan-jangan 2,5% pun sanggup. Itu sudah bisa terbangun. Tempo 2 tahun sudah selesai. Tempo 1 tahun pun bisa selesai. Dana dari orang kaya. Kalau teori ilahiyah, orang kaya itulah yang perwira membeli. Orang yang kurang kaya mengisi di pendidikan itu. Wa man kana ghaniyan falyastafif, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Maka terangkat semua bangsa ini, pemudanya yang usia pendidikan terangkat semua. Nanti ada yang unggul di antara sekian itu. Kalau kita menyiapkan pendidikan unggul, ada yang tidak terangkat. Paling yang terangkat 0,0000%. Tapi kalau kita menyiapkan ini dengan filantropi dalam tempo singkat, tidak usah lama-lama, itu akan bisa mengangkat bangsa ini. 10 tahun Pak Prabowo memimpin, menjadi contoh dunia. Inilah Indonesia mengangkat harkat martabat bangsa dan negaranya serta bahasanya dengan cara pendidikan seperti ini. Siapa yang ngerjakan? Ini mumpung belum ada perang. Ya tentara kan banyak. Ya tentara yang bisa diajak masuk desa, masuk kampus nanti. Artinya membangun kampus. Sehingga nanti tentara ikut membangun, rakyat membangun. Rakyat yang membangun tidak usah cari kerja ke luar negeri. Membangun kampus ini. Oke. Siapa yang menggaji diambil dari dana filantropi tadi. Iya. Yang dikasih tentara sudah punya gaji. Ya paling dikasih stimulus saja gitu. Ini yang kerja dikasih. Supaya tidak lari ke negara jiran, kasih tingkatkan sedikit atau 2 dikit dari pendapatannya di negeri jiran. Sehingga negeri jiran yang ada itu anak-anak kita yang kerja di sana pulang ikut kerja di kampus ini. Dan selamanya nanti bersama-sama rakyat dan guru dan pelajar dan pekerja sekolah. Dan bisa menghasilkan pangan untuk bangsanya. Apalagi yang diragukan? Ya, saya melihat sikap optimis dari Syekh. Padahal kita juga tidak bisa
menutup mata kondisi Indonesia yang seperti ini, Syekh, yang masih belum paham tentang nasionalisme yang tinggi. Apakah cukup sekedar membuat undang-undang, terus sosialisasi, seperti itu? Kalau dianggap cukup ya tidak cukup. Ya pendekatan yang baik. Pamangkana gonian tadi. Siapa yang ditakdirkan untuk punya kesempatan yang cukup, falyasta'fif. Hendaknya memperhatikan bangsanya. Pamangkana fakiron, yang belum berkesempatan, ikuti yang ditata oleh negara. Artinya yang masih miskin, masukkan. Yang kaya masukkan ke dalam kampus yang sudah dibangun ini. Dan kita sangat bahagia kalau tidak ada seorang putra Indonesia pun yang tidak masuk pendidikan. Menjadi dunia yang tersendiri. Menjadi negara yang tersendiri. Tidak ada satupun anak yang tidak terdidik. Dan pendidikannya minimal sekolah menengah atas. Kemudian guru disediakan. Jadi nggak ada guru honorer, nggak ada guru Indonesia. Tinggalnya dalam kampus. Kalau honorer kan tinggalnya di rumah. Ya, Sambil nunggu gaji. betul, Syekh. Oke, silakan ada yang lain. Assalamualaikum Merdeka. Merdeka. Nama saya Giantara Abu Bakar Sidik. Ya, berdasarkan paparan Syekh tentang konsep dormitory yang akan diterapkan mulai sejak anak usia dini, maksudnya kelas 1 hingga kelas 6. Ini kan termasuk level pendidikan usia dini. Ini berdasarkan pengalaman saya menyalahkan 3 orang anak saya di pesantren di Mahat. Nah, waktu saya menyalahkan anak itu gitu kan, terutama yang anak kedua dan ketiga ini usianya, yang kedua ini kelas 3 SD saya masukin. Nah, yang terakhir ini kelas 1 SD sudah saya masukkan gitu. Nah, itu lumayan ada tanggapan kurang persetujuan lah dari keluarga gitu, karena keluarga, dari sahabat gitu kan, dari teman gitu, bahwa kok tega banget sih gitu kan, nyekolahkan anak sekecil itu gitu kan, dimasukin ke pesantren gitu. Ya padahal menurut mereka itu ya anak usia dini itu ya masih butuh bimbingan orang tuanya di rumah gitu. Jadi masih ada pembentukan mental dan karakter dan di situ. Jadi itu tanggung jawab utama orang tua ya, menurut sebagian orang gitu. Nah, gimana Syekh merespon ya pendapat sebagian masyarakat itu? Dan gimana konsep dormitory itu bisa ya memaksimalkanlah peran orang tua dalam pendidikan anak-anak tersebut, Syekh. Terima kasih. Begini, karena memang belum dicoba dan teori-teori itu tidak berekosistem pendidikannya, maka akan keluar pendapat seperti itu. Tapi kalau berekosistem, ada anak didik, ada pelaku didik, yakni guru, ada pegawai didik, ada unsur orang tua didik. Ini nanti menyatu. Jadi menyatu itu bagaimana? Katakan dari kelas 1 sampai kelas 4 yang belum bisa ditinggalkan oleh orang tuanya, orang tua ikut. Entah mewakilkan pada saudara dan sebagainya, membimbing. Kemudian bagaimana kehidupan orang tua yang masuk situ? Diberikan job-job tertentu atau kerjaan-kerjaan tertentu selain mendidik putra-putrinya. Karena di dalam dormitory atau dalam kampus berasrama itu kan perlu memberikan makan sekian ratus ribu orang. Kemudian ada juga kegiatan membersihkan lingkungan. Nah ini semua diajak. Yang menyiapkan makan minum,
orang tua didik untuk anaknya. Akhirnya nanti secara bersama, nah barangkali inilah cara melaksanakan pendidikan Pancasila. Bersamaan, gotong royong, persatuan. Bukan pendidikan syariah, pendidikan Pancasila. Maka tidak ada orang yang mempertahankan pendapatnya memerlukan pendekatan pada orang tua. Orang tua di rumah pun kadang-kadang menyepelekan anaknya ini. Liar. Tapi kalau dalam satu tempat pendidikan, anak yang umur muda itu bergaul dengan kawannya yang begitu banyak, sore atau malam ketemu orang tuanya, itu lebih terbuka lagi. Pendidikan pribadi ditentukan oleh sistem pendidikan yang ada dalam kampus itu. Kemudian mempraktekkan bahasa, mempraktekkan budaya yang lainnya, bisa wujud. Kemudian menjalankan nilai-nilai budaya, katakanlah budaya seni, bisa tampil. Anak dari usia dini diajarkan angklung, diajarkan gitar, diajarkan musik lainnya, kenal gamelan, kenal wayang, kenal tari topeng, kenal apa yang namanya Aceh itu? Saman, tari saman. Tari saman, kenal tari payung. Itu dari usia dini. Dan kalau semua itu ada dalam kampus, anak baru melihat saja bisa mempraktekkan. Tapi kalau di rumah, didikan satu rumah saja, ya mungkin itu bisa dipertahankan. Tapi andai kata ada sistem ini, barangkali ada lebih baiknya. Kemudian satu, anak sekolah ini tidak ditanggung biayanya oleh orang tua. Dibiayai negara. Oh, Negara tidak memungut biaya pada anak didik. Malah bisa memberikan makan. Untuk meminimalisir anggaran belanja negara, tanah itu dimanfaatkan praktikum belajar, menghasilkan makanan. Makanan tidak harus beras, berbagai macam. Ada beras, ada singkong, ada ubi, ada talas, ada macam-macam. Jadi makanan yang apa istilahnya? Fungsional, berfungsi. Makanan itu berfungsi. Melihara ayam, melihara ikan. 100.000 pelajar dalam satu kampus bisa menghasilkan segala macam. Dan itu kalau dipraktekkan, dunia akan belajar ke Indonesia. wow. Seperti mendunianya bahasa Indonesia. Siap. Bahasa Indonesia mendunia tidak bisa diganggu oleh bangsa lain. Ya, bangsa apa saja. Ngaku satu rumpun pun tidak bisa mengganggu. Bahasa Indonesia itu bahasa nasional kita. Karena bangsanya bangsa Indonesia. Negaranya negara Indonesia. Bahasanya bahasa Indonesia. Yang aneh itu bangsa Indonesia kok bahasanya bahasa Arab. Aneh itu. Ya, sebelum ditanggapi kalau ada, saya mau menanggapi saya. Tadi apa yang saya ceritakan, apakah yang saya maksud, saya pernah menegaskan bahwa Mahat Al-Zaitun sebagai pusat pendidikan dan mempraktekkan bahwasannya kita semua adalah pendidik. Apakah itu maksud saya? Semua yang ada di lokasi itu adalah pendidik, termasuk orang tua. Itulah namanya ekosistem pendidikan. Oke. Tidak ada satupun yang tidak berperan di pendidikan. Kalau putus, ya tidak ada pendidikan, itu putus. Contoh, orang tua ikut mendidik. Pelajar ikut mendidik lingkungan. Ya. Guru ikut mendidik pelajar. Asrama itu sendiri tempat mendidik pelajar, tempat pendidikan guru dan lain sebagainya. Itulah ekosistem, nggak putus. Yang hidup dan yang tidak hidup menyatu.
Yang tidak hidup dipelihara oleh yang hidup difasilitasi oleh yang tidak hidup. Kemudian kurikulum akan berjalan dengan maksimum. Terus penilaiannya pun akan berjalan cepat. Karena dilaksanakan dalam satu tempat. Assalamualaikum Merdeka, nama saya Yudi Priyono. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik atau BPS per Agustus 2024, tercatat pengangguran di Indonesia adalah 7,47 juta orang. Jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara, tingkat pengangguran di Indonesia berdasarkan data IMF mencapai posisi tertinggi, yaitu sebanyak 5,2%. Apakah dengan sistem pendidikan dormitori yang saya gagas dapat meningkatkan kualitas sistem pendidikan agar kelulusan murid sekolah dapat terserap di dunia kerja? Kalau pendidikan yang sudah tersistem seperti tadi, ekosistemnya tidak putus, kemudian kurikulumnya jelas, mendukung pada apa yang diperlukan oleh nasional. Nasional kita memerlukan apa dalam hidup ini atau dalam bernegara ini? Semua nanti akan diisi oleh peserta didik ini. Entah yang setengah mahir, yakni kelas 12, atau yang sudah mahir, ditambah 3 tahun. Katakan umpamanya tingkatan bachelor, atau tingkatan D berapa, D3. D3. Jadi disesuaikan dengan hajat pembangunan negara. Negara membangun apa? Membangun pertanian, maka disiapkan tenaga pertanian. Maka yang masuk kepada pasar pertanian itu adalah tenaga Indonesia yang terdidik. Tidak bakal ada yang namanya SDM yang tidak punya kerja. Karena semua disesuaikan. Nah, sekarang tidak. Mendidik tanpa melihat apa yang diperlukan oleh negara. Sehingga tamatan, katakan SMK tertentu, diserap oleh asing. Kalau diserap oleh asing kan yang rugi Indonesia. Nah, maka nanti pendidikan itu selalu diatur. Oh, ini nanti ada proyek ini jumlahnya sekian. Maka diperlukan tenaga setengah mahir sekian, tenaga mahir sekian. Maka dipersiapkan. Maka pendidikan Indonesia ke depan, ada pendidikan yang umum yang terus naik sampai ke kesarjanaan, S1, S2, S3. Ada yang terus masuk ke, kalau bahasa Arabnya Kulliyatur Rasyidin. Kulliyatur Rasyidin itu kalau bahasanya diploma. Diploma 1, diploma 2, diploma 3. Punya pekerjaan. Kemudian ingin melanjutkan pendidikan, bisa belok kepada yang umum tadi, kepada kesarjanaan. Setelah bekerja, punya biaya. Karena kalau sudah kesarjanaan, itu memerlukan biaya sendiri. Atau minjem kepada negara, nanti dibayar dengan kerja. Itu nggak ada yang susah. Kalau statistik, karena penduduk kita banyak, ya terkesan banyak. Sekarang 1% penduduk Indonesia aja 2.800.000. Lebih besar itu daripada penduduk Brunei. Penduduk Brunei cuma 160.000 atau 260.000. Kita 1% saja 2.800.000. Jangan dipresentasi orang itu. Nanti kalau statistiknya begitu, ya statistik tidak real. Apalagi? Ya, cukup. Ya, Syekh, ketika kita berkutat nih Syekh ya, pembicaraan kita nih seperti berkutat di bagaimana mencetak
kemahiran. Sedangkan pendidikan itu bukankah outputnya adalah peradaban? Atau mungkin dormitory ini bisa dapat duanya, peradaban juga kemahiran atau kecakapan dari manusia itu sendiri. Bagaimana menurut saya? Kita mendidik jangan pernah mencetak. Kalau mencetak itu terbatas. Karena pendidikan itu untuk memberikan kemerdekaan pada jiwa, kemerdekaan pada fikir, kemerdekaan pada ilmu. Karena itu tujuan pendidikan nanti akan terjadi. Karena merdekanya roh ini, dia memilih. Nah, saya belajar supaya saya bisa menguasai ilmu pengetahuan, supaya mendukung pekerjaan saya. Nah, itu kan sudah merupakan masuk dalam pekerjaan. Tidak ada seorang yang hidup ini tidak memerlukan pekerjaan. Sampai orang yang paling mahir pun perlu pekerjaan. Nah, yang menciptakan pekerjaan itu adalah pendidikan. Pendidikan ini bisa menciptakan pekerjaan. Dalam arti, dia mampu mengerjakan yang diperlukan oleh bangsa. Maka pendidikan, kurikulumnya harus diberi, oh ini untuk kerja ini, oh ini untuk kerjaan ini, untuk kerjaan ini, untuk menyelesaikan penelitian ini. Jadi begitu. Ya, siap. Lu pendidikan Pancasila itu sesungguhnya. Ya, Tidak ada ruang yang tidak diisi. ya. Dan itu memunculkan ekspertis menurut saya, keahlian-keahlian. Ya, silakan. Assalamualaikum, Merdeka. Merdeka. Saya Hafid Aziz, wali murid dari Rasyidah Kamila Hafid, hari ini kelas 5 di Mahat Zaitun Syekh. Saya tadi telah mendengarkan pemaparan Syekh tentang dormitory, kemudian ekosistem pendidikan. Ini tergelitik ingin menyampaikan sesuatu kepada Syekh. Bahwa negara-negara seperti Finlandia, Kanada, Singapura adalah negara yang mengembangkan sistem pendidikan satu pipa dan dormitory tersebut. Kemudian mereka maju, Syekh. Nah, ide dan gagasan Syekh sudah terwujud dengan Al-Zaitun yang melaksanakan pendidikan satu pipa dan berasrama, apalagi didukung dengan sarana pertanian, perkebunan, dan peternakan. Pertanyaannya adalah apakah ini akan menjadi solusi dan bagaimana intervensinya untuk menjawab persoalan gizi kurang dan stunting serta bonus demografi dan Indonesia emas, ya. Al-Zaitun tidak berpikir seperti itu. Ini negara. Tadi usulan kita itu untuk negara, bukan untuk Al-Zaitun. Al-Zaitun itu satu titik kecil di negara besar Indonesia ini. Hanya karena kita sudah melakukan sesuatu yang kecil, barangkali pengalaman ini bisa diadopsi. Nah, tentunya kalau negara, kekuatannya besar. Ya. Sangat besar. Nah, kalau manusia dipersiapkan sejak dini, pendidikannya cukup, pengasuhannya cukup, pemakanan cukup, nggak ada stunting itu. Karena kehidupan, makanan yang fungsional untuk orang ini, mungkin entah kapan berubahnya. Satu, karbohidratnya cukup, proteinnya cukup. Kemudian yang mikronya cukup, nggak ada stunting. Kemudian pendidikan cukup, olahraga cukup. Jangan-jangan nanti dalam kampus yang 500 ini untuk memilih pimpinan negara itu gampang. Oke. Karena 120.000 dalam satu kampus kali 500 mengajukan ini tokoh dari kampus ini. Ya. 500 ditampilkan sebagai calon. Memilih 5. Iya. Keluar 5 dari kampus Irian, 1 dari ini, 1, 5. Dipilih oleh bangsa Indonesia. Wow. Jadi jangan-jangan partai kalah oleh
putusan lembaga Iya. pendidikan. Terus minimal didukung oleh 100.000 ya masing-masing kelas dalam kampus threshold itu, mendukung. threshold. Jadi luar biasa nanti. Iya. Mengapa yang katanya Singapura maju? Ya karena Singapura melaksanakan kemajuan. Mengapa Finlandia maju? Dahuluan dia melaksanakan kemajuan. Kemajuan itu tidak pernah ada yang terlambat. Jadi, tatkala bangsa Indonesia ini bisa membantu negara, orang-orang kaya Indonesia yang 0,06% tadi bisa membantu negara menciptakan pendidikan ini satu sejarah di dunia yang belum dikerjakan oleh orang. Jadi jangan dimarahi orang kaya Indonesia itu. Ayo kita ajak. Kalau dimarahi nanti nggak mau berbuat apa-apa. Kalau sudah menjadi sekolah, akan menjadi rujukan bangsa-bangsa di dunia. Bagaimana Indonesia kok cepat merubah. Jadi, bahasa kita yang diperjuangkan oleh pemuda 95 tahun 1 bulan bisa mencapai tataran dunia, ini harus dijaga supaya terus menjadi bagus. Dan tulisan-tulisan sudahlah menggunakan bahasa Indonesia, masukkan ke UNESCO, jadi diterima. Jadi jangan sedikit-sedikit bahasa Inggris, sedikit-sedikit bahasa Inggris. Memang Inggris negara kita. Kalau ingin bisa boleh. Coba tengok pimpinan negara yang sudah menjadi dirinya itu. Cina saja itu. Xi Jinping nggak pernah bahasa Inggris itu. Walaupun bisa bahasa Inggris. Pidato, bertemu tamu negara, pidato di PBB. Ya bahasa yang mereka kuasai. Bahasa nasionalnya. Bisa kita lakukan. Iya. Gimana? Mau ditanggapi? Cukup. Kalau stunting, kalau pelaksanaan pendidikan seperti itu nggak ada stunting. Karena dilepas anak manusia Indonesia ini dilepas yang nggak ketahuan. Ini penyebabnya apa jadi stunting. Tapi kalau masuk kelas di dalam dormitori yang besar, asrama yang besar, fasilitas yang cukup, ketahuan, oh ini makan ditambah, oh ini harus diobati. Maka nanti sekolahan itu persis seperti manajemen negara. Dan tidak ada yang merasa minder dengan atau sebagai bangsa Indonesia. Lagi. Ya, berarti dormitory saya di 500 titik ini sesungguhnya menciptakan segala hal, termasuk di dalamnya yang disampaikan oleh Pak Gian tadi, ya, ketidakcocokan terhadap dormitory, tapi ternyata dijelaskan bahwa dormitory ini ya bisa mengajak wali murid itu juga ya saya. Tapi gini saya, Indonesia itu luas dari Merauke sampai Sabang. 500 titik di kabupaten atau kota. Mereka punya kearifan lokal masing-masing, punya kekayaan alam masing-masing. Bagaimana Syekh memanage itu dengan gagasan Syekh ini? Jangan saya yang memanage. Oke. Nanti pendidikan itulah yang memanage. Disesuaikan dengan kearifan lokal. Siap. Maka ada nanti kegiatan yang berbasis kearifan lokal. Tidak mungkin, katakan, yang tinggal di Manado sana, Ya. kemudian dipaksa untuk berbudaya Jawa. Ini tidak mungkin. Tapi dikenalkan, kalau yang begini budaya Jawa. Ini kesenian apa? Itu bisa dikenalkan. Sehingga toleransi wujud. Beberapa sudah setahun yang lalu mungkin. Tatkala
berbicara tentang ekonomi, Wakil Presiden pernah mengatakan tahun yang lalu barangkali, atau 2 tahun yang lalu, tatkala pandemi, Ya. akan membuat kurikulum ekonomi syariah yang diterapkan dari universitas sampai ke SD. Sore kita mendengar, paginya kita sampaikan. Tidak mungkin ekonomi syariah diterapkan di Indonesia. Indonesia negara Pancasila. Jadi ekonomi Pancasila. Pendidikannya pun begitu. Nah, pendidikan yang berdormitori ini dikenalkan apa yang namanya Epolexosbud Hankam Rata. dikenalkan. Maka diperkenalkan nanti ketahanan nasional, atau apa istilah yang kita Bela negara. bela negara. Kalaulah tidak mau wajib militer, bela negara dikenalkan. Jadi nanti bela negara yang berdasar tentara darat, bela negara yang berdasarkan tentara laut, bela negara yang didasarkan tentara udara. Jadi mengenal semua nanti. Maka terciptalah disiplin nasional. Semua bangsa ini berdisiplin. Tatkala diminta, oh ini ada serangan dari mana, ikut serta menanggulangi negaranya. Karena sudah dikenalkan bela negara tadi dengan versi masing-masing. Jadi nggak ada yang namanya anak didik terus tanpa disiplin, itu nggak ada. Berdisiplin. Ya, sebelum yang lain saya tergelitik lagi ini Berarti artinya di dormitori nanti layaknya atau tepatnya diterapkan nilai-nilai sikap atau prestasi. Menurut saya. Ya dua-duanya. Dua-duanya. Nah kalau nggak berprestasi untuk apa? Oke. Masa sudah dididik dengan ini nggak berprestasi? Artinya apakah itu sebuah keharusan? Bukan keharusan. Hidup itu ruhan wa jasadan. Roh dan jasad. Nilai itu roh. Kemudian apa yang disebut tadi jasad. Oke. Jadi itu harus dipadukan. Apa tadi? Nilai dan Nilai prestasi dan nilai sikap. Prestasi dan nilai hidup itu satu. Berprestasi, hampa ini mati. Liar. Jadi semua dalam dormitori itu dididik nilai-nilai yang baik. Agama. Jangan terlalu fanatisme ditanamkan. Karena agama itu keperluan orang per orang. Kemudian kemanusiaannya. Nilai Pancasila semua diajarkan dan dipraktekkan. Itulah nanti antara nilai dan prestasi itu masuk jadi satu. Orang berprestasi yang punya nilai keindonesiaan. Apa itu keindonesiaan? Pancasila. Orang yang bernilai Pancasila dalam hidupnya, tapi punya prestasi. Dua-duanya. Itu tujuan pendidikan. Tidak satu-satu. Ya. Siap, Mas Totan ingin bertanya lagi sepertinya, silakan. Berdasarkan yang saya pahami, di dalam dunia pendidikan itu ada pendidikan umum dan juga ada pendidikan vokasi. Pertanyaan saya adalah, bagaimana negara bisa menjamin bahwa ketika negara mulai fokus untuk mengembangkan pendidikan vokasi, tetapi tanpa mengabaikan lulusan-lulusan dari pendidikan umum? Bagaimana lulusan dari keduanya tetap punya proyeksi atas masa depan mereka, Kalau kita ada namanya di Al-Zaitun pendidikan satu pipa, apakah perlu kita buat semacam penyerapan pekerjaan satu pipa, dalam artian ketika dia lulusan dari pendidikan umum, maka dia berkarir juga sesuai dengan
keilmuan dari pendidikan umum itu sendiri. Ketika dia lulusan dari pendidikan profesi, ya lapangan pekerjaannya juga sesuai dengan relevan dengan profesi yang dia tempuh di pendidikan profesi itu gitu sih. Artinya mungkin tugas pemerintah akan semakin Iya, menjamin itu. ketika vokasi dan umum dia juga satu. Iya, menjamin eksistensi lulusan dari pendidikan umum dan juga pendidikan vokasi sih. Ya, silakan. Terima kasih. Nah, begini, itulah perlunya negara mempunyai program. Itu kan ada program pembangunan. Negara punya program pembangunan. Kalau negara punya program pembangunan, pendidikan mengikuti program negara. Kalau program negara itu pembangunan maritim, pendidikan menyiapkan kemaritiman. Negara ingin menjadikan Indonesia ini lumbung pangan dunia, pendidikan mempersiapkan. Negara menginginkan sains teknologi ini bisa dikuasai oleh bangsa Indonesia, dipersiapkan dalam pendidikan. Artinya pendidikan itu berimbang dengan hajat. Tatkala hajat negara ini terpenuhi, membaca dunia. Dunia mana yang bisa kita masuk dengan skill dan pendidikan yang kita punya. Akhirnya kita mengekspor sumber daya manusia untuk membantu dunia yang memerlukan atau negara yang memerlukan. Sumber daya manusia terdidik yang diperlukan oleh negara lain atau luar negara kita kalau diperlukan. Pendidikan semacam itulah yang akan bisa tampil mendunia. Itulah yang dinamakan international education. Setelah membaca keperluan negara sendiri, maka kita membaca keperluan negara lain. Kita bisa antar. Seperti itu. Jadi nggak ada yang ini nanti nggak berguna. Kalau nggak disesuaikan ya repot. Hari ini seperti itu. Maka ada bahasa, banyak orang terdidik atau orang sekolahan yang tidak punya pekerjaan. Kan begitu? Ya. Karena antara lembaga pendidikan dan lembaga negara tidak saling mensinkronkan programnya. Ya. Cukup. Ya. Balik lagi saya. Dormitory. Pengen tahu nih saya. Secara proporsional. Tadi kita bicara pendidikan Pancasila dan pendidikan agama. Dormitory berarti ketika semuanya ada di dalam kampus, semua agama, semua ras, semua suku ada dalam kampus itu. Baiknya proporsional pendidikan Pancasila dan pendidikan agama seperti apa sih? Jangan dibagi. Jangan dibagi. Pendidikan Pancasila itu mengenal agama. Kalau pendidikan agama belum tentu mengenal Pancasila. Jadi kalau kita sudah berbicara Pancasila, pendidikan agama include di situ karena ada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Oh. Dan seluruh agama masuk. Siap. Maka nanti di dalam kampus itu ya ada gereja, ya ada tempat vihara, ya ada tempat Konghucu itu apa itu? Kelenteng. Ya ada masjid. Oke. Nggak ada yang susah kalau diwadahi oleh Pancasila. Kalau diwadahi oleh agama susah. Ya. Pancasila bicara kemanusiaan ya saya. Setuju ya saya. Ketuhanan. Ketuhanan. Siap. Yang intinya itu ketuhanan. Siap. Karena ketuhanan dimiliki oleh bangsa, maka kemanusiaannya tumbuh. Tidak mungkin walaupun dikatakanlah satu tempat pendidikan yang katakanlah di Aceh. Ya. Aceh. Ya disiapkan. Nggak mungkin di Aceh itu Islam semua. Ada yang bukan Islam. Disiapkan. Itulah Pancasila. Siap. Sebelum terakhir saya lempar ke satu pertanyaan lagi. Silakan.
Pak Hafidz. Mohon izin saya bertanya lagi. Menurut saya, untuk menjawab atau mengatasi kesenjangan yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia, itu bagaimana? Terutama di bidang pendidikan, kemudian ekonomi, dan pelayanan kesehatan di masyarakat. Seperti itu sih. Ya tadi itu meringkas pendidikan, jangan tersebar di mana-mana. Sentralkan di 500 tempat. Di situ nanti ada unsur kehidupan, Ya. ekonomi, politik, sosial, budaya, ketahanan, masuk semua. Oke. Katakan 60 juta peserta didik. Minimal 60 juta sudah tertangani dan umur yang sangat memerlukan penanganan serius. Coba kelas 6 atau umur 6 sampai umur 19. Ini umur yang perlu perhatian khusus. Itu diperhatikan melalui pendidikan tadi. Yang tersedia semuanya. Diusahakan oleh peserta didik dan guru dan pekerja dan orang tua murid. Kalau dikatakan gampang, ya gampang itu sesungguhnya. Kalau mau melaksanakan gampang. Yang sulit itu karena merasa sulit, belum apa-apa. Closing dari saya 25 tahun yang saya lakukan itu tanda petik gagasan saya itu berarti sudah sangat komprehensif ya. Selama 25 tahun Syekh melakukan atau melaksanakan pendidikan dormitori. Saya tidak pernah mengatakan komprehensif. Oke. Masih mencari kemajuan yang lebih. Siap. Maka tatkala kita harus berfalsafah kepada pohon. Berpasaran pada pohon. Semakin tinggi pohon itu, semakin dalam dan semakin panjang akarnya. Ya tidak selalu berfalsafah pada pohon, semakin tinggi semakin banyak angin, tidak. Kita rubah. Semakin tinggi pohon, Akarnya semakin semakin dalam akarnya dan semakin panjang. Siap. Hendaknya manusia juga begitu. Wow. Semakin berpendidikan, semakin santun. Nah, itu falsafah pohon, semakin tinggi, akarnya semakin dalam. Semakin pandai, semakin santun. Ya. Dan diskusi ini kami ajukan ke Syekh episode 8 juga dengan mekanisme seperti ini, Syekh. Gak apa-apa ya, Syekh? Diskusi. Ya, nggak apa-apa. Kalau ada diskusi lagi juga nggak apa-apa. Baik. Tapi pesertanya jangan ini saja. Iya. Siap. Kan? Baik. Alhamdulillah untuk episode 7 yang memang ada peningkatan dari Syekh Al-Zaitun Files, maka episode 8 sampai seterusnya kami mengundang kepada Anda loggers atau Anda subscriber Logius TV untuk bisa bergabung ikut diskusi di 0821 3077 3088, ketik daftar nama, usia, pekerjaan, dan alamat Anda. Saya ulang, ketik daftar nama, usia, pekerjaan, dan alamat Anda, kirim ke 0821 3077 3088. Nanti admin dari Logius TV akan merespons Anda. Tetap di Syekh Al-Zaitun Files dengan tema selanjutnya. Kemungkinan saya akan menunjukkan tentang tema ketahanan pangan. Di Logius TV bukan yang lain. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Terima kasih, Syekh.